Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang lingkaran ya. Nah, sebelumnya Miss sudah menjelaskan tentang luas lingkaran dan volume lingkaran ya. Dan sebelum pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari lingkaran ya. Jadi unsur-unsur lingkaran itu untuk materi sekarang harus bisa diingat kembali ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Jadi kamu harus ingat kembali yang mana yang disebut dengan sudut, yang mana yang disebut atau titik pusat, yang mana yang disebut dengan busur lingkaran, kemudian juring lingkaran, ya. Kalau kita nggak tahu yang mana itu juring lingkaran atau busur lingkaran, gimana kita mau mencari panjang busur, ya kan, atau luas juring, gitu ya. Nah, jadi harus tahu dulu. Nah, yang pertama, nah ini ada kompetensi dasar dan indikatornya, boleh kamu baca sendiri nanti ya. Nah, yang pertama kita akan bahas hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring ya. Jadi sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan ya. Oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Ingat ya, sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari. Oleh pusat lingkaran tadi, di sini dia pusat lingkarannya di O. Kemudian dibentuk oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari AO dan jari-jari BO atau OA dengan OB. Ya kan? Nah, pada pusat lingkaran. Nah, kemudian pada gambar di bawah sudut AOB sama dengan alfa. Sudut AOB. Nah, ini kita misalkan dengan alfa. Ya, besar sudutnya boleh terserah mau berapa derajat nanti ya, tergantung ya. Nah, kita misalkan dia dengan alfa. Garis lengkung atau sebelumnya, untuk alfa inilah yang disebut dengan sudut pusat lingkaran. Jadi alfa disebut dengan sudut pusat lingkaran. Ya, karena dia dari titik pusat, kemudian oleh dua jari-jari, dibentuk oleh dua jari-jari, ya. Nah, garis lengkung AB ini, garis lengkung AB disebut sebagai busur AB, ya, busur AB. Dan daerah AOB semua ini ya, AOB ini disebut sebagai juring OAB, inilah juringnya. Jadi kita mencari luasnya ini. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini ada percobaan, ini nanti boleh kamu praktekkan sendiri di rumah, kamu baca langkah-langkahnya. Ya, kamu baca langkah-langkahnya, boleh kamu praktekkan sendiri bagaimana hasilnya gitu ya. Kamu boleh bandingkan nanti dengan beberapa soal yang akan kita bahas berikut ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Ya. Sebuah lingkaran dengan titik pusat lingkarannya adalah O. Kemudian di sini ada jari-jari OA dengan jari-jari OB. Berarti ada di sini busur AB. Ya kan? Nah, kemudian ada di sini sudut alfa. Sudut alfa berarti sudut pusat ya, sudut pusat karena dibentuk oleh dua buah jari-jari dari titik pusat. Ya kan? Berarti ini sudut pusat. Kemudian kita perhatikan di sini. Besar sudut AOB, AOB berarti besar sudutnya adalah si alfa. Banding besar sudut COD, besar sudut COD. Ya, kamu harus teliti. Itu akan sama nanti perbandingannya dengan panjang AB, ya, panjang AB yang garis biru
dengan panjang CD. Di sini nggak ada buat garisnya ya. Nah, panjang CD. Itu nanti perbandingannya akan sama. Berapapun nanti besar AOB dengan besar COD, ya, besar sudutnya. Kalau kamu buat perbandingannya, dia akan sama dengan panjang AB dengan panjang CD. Dan akan sama juga perbandingannya nanti dengan luas juring AOB. Luas juring AOB artinya luas seluruhnya ini. Dengan luas juring COD, ya, perbandingannya akan sama. Berarti ini sama juga nanti dengan konsep kesebangunan. Cuma kesebangunan itu nanti kalian belajar di kelas 9, ya. Nah, kemudian panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudutnya, ya. Berbanding lurus dengan besar sudutnya. Di kelas 7 kalian sudah belajar bagaimana berbanding lurus dengan berbanding terbalik, ya, tapi yang di sini kita bahas berbanding lurus. Ya, ingat kembali pelajaran kelas 7. Nah, misalkan sudut COD, ya, misalkan sudut COD sama dengan satu putaran penuh, ya, ini pemisalan. Jadi bukan berarti COD yang dalam gambar ini jadi satu putaran penuh, bukan. Ini hanya pemisalan seandainya, ya. Dia satu putaran penuh atau satu putaran penuh itu kan sama dengan 360 derajat. Maka keliling lingkarannya adalah 2πr. Kenapa? Karena untuk mencari keliling lingkaran rumusnya kan 2πr. Keliling lingkaran itu artinya keliling lingkaran, satu lingkaran penuh maksudnya ini, ya. Nah, kemudian luas lingkarannya berarti πr kuadrat. Untuk rumus mencari luas lingkarannya πr kuadrat. Dengan r sama dengan jari-jari. Maka dari gambar ini bisa kita buat perbandingannya. Ini tadi pemisalan kita buat, ya. Kalau misalnya besar COD-nya 360 derajat, maka panjang CD-nya karena dia satu lingkaran penuh, berarti keliling satu lingkaran, gitu ya. Kemudian untuk luas juringnya juga ya luas lingkaran. Ya, makanya di sini besar sudut AOB per 360 derajat sama nanti perbandingannya dengan panjang AB banding 2πr. Dan akan sama juga dengan luas juring AOB banding πr kuadrat. Ya, jadi tergantung nanti berapa besar sudutnya. Ya, kalau misalnya ini COD misalnya di sini 90 derajat. Berarti 90 derajat itu kan seperempat dari lingkaran, ya, seperempat dari lingkaran. Kalau misalnya yang 360 ini jadi 90. Berarti ini juga kelilingnya ini harus kita bagi dengan seperempat. Ya. Dan luasnya juga harus jadi seperempat lingkaran. Ya, berarti seperempat πr kuadrat. Atau kalau kelilingnya dia berarti seperempat kali 2 berarti 1/2. 1/2 πr. Ya. Nah, jadi dengan demikian diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring OAB, dan luas tembereng AB, ya. Luas tembereng AB ini yang lurus, ya, yang biru. Nah, panjang busur AB itu sama dengan alfa, ya, panjang busur AB berarti yang melengkung ini, ya. Alfa per 360. Alfa per 360 kali 2πr. Jadi berdasarkan ini, ya. Panjang busur AB berarti panjang AB sama dengan ini besar sudut AOB, tadi kita misalkan dengan alfa, berarti kita kali silang, ya kan? Karena berbanding lurus, berarti kita kali silang. Nah, sehingga kita peroleh untuk luas juringnya juga OAB, luas juring OAB berarti ini, luas juring OAB, berarti alfa, besar sudut AOB kan alfa kita misalkan, ya, alfa per 360 derajat dikali 2πr
pi R. Dikali pi R kuadrat ya, dikali pi R kuadrat. Ya, untuk luas juring AOB. Nah, kemudian luas tembereng AB. Luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB ya. Luas tembereng yang ini, yang kecil ini. Ya, berarti luas juring AOAB, luas juring ini ya, luas seluruhnya OAB mulai dari titik pusat ini sampai lengkungannya ini dikurangi dengan luas segitiga AOB, luas segitiga ini. Ya, itulah luas yang kecil ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh soalnya kita perhatikan. Diketahui panjang jari-jari OA sama dengan 10 cm, berarti jari-jarinya 10. Kalau kita lihat di sini berarti OA sama dengan OB ya, karena sama-sama jari-jari. Jika besar sudut AOB 60 derajat, AOB 60 derajat, berarti alfanya 60 derajat, hitunglah panjang AB, yang ini ya, panjang AB, dengan luas juring OAB. Nah, yang pertama kita cari dulu panjang AB. Tadi rumusnya berarti sudut AOB atau alfa per 360 derajat kali 2 pi R ya, sesuai rumus yang tadi. Nah, sudut AOB-nya 60 derajat per 360 kali 2 kali 3,14. Kita menggunakan pi-nya 3,14 karena 10 ini bukan kelipatan dari 7. Ya, kemudian jari-jarinya 10, kita peroleh panjang AB-nya adalah 10,47 cm. Ini cm ya, bukan kuadrat ya. Hapus nanti kuadratnya. Nah, kemudian untuk luas OAB, luasnya ya, luas juringnya, ini seluruhnya. Berarti sudut AOB per 360 derajat kali pi R kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini luas, berarti kita menggunakan untuk luas lingkaran. Nah, berarti kita gunakan juga pi-nya 3,14, maka kita peroleh 52,33 cm kuadrat. Ini baru kuadrat ya, karena luas. Nah, kemudian di sini ada soal. 4 orang pemuda bernama Agung, Aldo, George, dan Dio. Mereka seorang mahasiswa di Universitas Kota Salatiga. Mereka bersahabat sejak masuk kuliah. Suatu hari, salah satu dari mereka, Aldo, berulang tahun. Dia mengajak sahabatnya untuk makan Pizza Hut, dan Pizza Hut yang mempunyai jari-jari 14. Ya, jari-jarinya 14. Namun pizza yang dipesan hanya satu. Supaya mereka mendapat bagian yang sama, maka akan dibagi 4 ya, karena dibagi sama. Maka berapa keliling dan besar luas pizza yang dimiliki setiap mereka? Berarti masing-masing gitu ya. Kalau dibagi 4 bagian yang sama, satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Kalau dibagi 4 berarti sudutnya masing-masing adalah 90 derajat. Ya. Nah, jadi bisa kita cari panjang AB-nya berarti kelilingnya ya, keliling masing-masing. Ya. Nah, kelilingnya berarti 90 per 360 karena tadi sudutnya masing-masing 90 derajat ya, karena dibagi 4. Kali 2 pi R. Nah, pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14, kelipatan dari 7 ya. Sehingga keliling lingkaran untuk bagian masing-masing adalah 50 cm. Kenapa 50 cm? Namanya kalau dia keliling bukan hanya lingkarannya itu yang kita jumlahkan ya, tetapi bagian jari-jarinya juga kita hitung. Nah, kemudian untuk luas juring sama juga, kita hanya menggunakan rumus ya, maka kita peroleh bahwa masing-masing mereka berempat mendapatkan besar atau luas pizza yang didapatnya itu adalah 154 cm kuadrat. Ya. Nah, demikian untuk hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Untuk beberapa soal nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Shalom dan terima kasih.